Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih Nabina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita nikmatnya dalam keadaan yang serba terbatas, virus yang masih sedang mewabah. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita anugerahnya. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang kita jalani ma'asyiral ikhwah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, bermujahadah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan untuk keluarga beliau, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk malam ini kita meninggalkan kajian Riyadhus Shalihin karena ada permintaan dari panitia membahas tentang fiqhul udhiyah, karena tidak lama lagi kita masuk ke dalam Idul Adha, ya, sudah sangat dekat masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, yang dianjurkan oleh Allah Jalla wa Ala dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah udhiyah, yaitu berkurban. Maka untuk menambah keilmuan kita tentang fiqhul udhiyah, maka di malam hari ini kita akan membahas tentang fiqhul udhiyah sesuai dengan kadar waktu yang kita miliki. Tentu kita akan membahasnya dengan ringkas insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan udhiyah ini ringkas-ringkas saja. Yang dimaksud dengan udhiyah yaitu, yang dimaksud dengan udhiyah adalah ismun lima yudbahu min bahimatil an'am yawman nahar wa ayyamut tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan al-udhiyah yaitu berkurban, yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Berarti disebutkan ada binatang yang disembelih dan itu dibatasi bahimatul an'am, binatang ternak, dan itu pun binatang ternaknya dibatasi yauman nahri, disembelih pada hari nahar, yaitu hari penyembelihan, wa ayyamut tasyriq, dan 3 hari tasyriq, 11, 12, 13, taqarruban ila Allah Ta'ala,
dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan, ya, binatang ternaknya disembelih di hari penyembelihan Yaumun Nahar atau di hari tasyrik, taqarruban ila Allah Jalla wa Ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang melakukan sesuai dengan definisi yang telah kita sebutkan ini, maksud yang telah kita sebutkan, definisi dari sisi syar'an, maka inilah makna daripada udhiyah. Artinya dia telah berudhiyah. Udhiyah ma'asyiral muslimin salah satu ibadah yang sangat disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya ketika kita membahas fiqhul udhiyah, selalu muncul pembahasan masyru'iyyatuha, disyariatkannya tentang udhiyah. Dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW dan amalus salaf, perbuatan kaum salaf terutama dari kalangan sahabat Nabi SAW. Apa dalilnya? Bahwa udhiyah sesuatu yang diperintahkan di dalam surat Al-Kautsar. Allah Jalla wa Ala mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya wahai Muhammad, kami memberikan al-kautsar kepadamu. Kami memberikan al-kautsar kepadamu. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Yang dimaksud fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu. Kemudian secara khusus salat Idul Adha. Secara umum salat kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi kalau seandainya kita maknai ayat ini secara umum, secara khusus, kita perkecil keterangannya, maknanya, maksudnya, fasalli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu, melaksanakan salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah, lakukanlah kurban. Makanya ada satu pembahasan ma'asyiral ikhwan, bagaimana kalau seandainya pelaksanaan kurban ini ditunda? Ya, afdalnya di hari nahar, ya, di hari raya itu afdalnya. Tapi diperbolehkan di ayyamut tasyrik berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyamin tasyrik, kullu ayyamit tasyrik dzabhun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hari tasyrik itu boleh untuk menyembelih, boleh untuk melaksanakan udhiyah. Tetapi ma'asyiral ikhwan, orang yang menunda penyembelihan lalu dia lakukan di ayyamut tasyrik, dia tidak mendapatkan keutamaan dari perintah Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, laksanakan salat Idul Adha, wanhar, kemudian sembelihlah. Artinya apa? Bersamaan pelaksanaannya di hari itu. Ya, kalau seandainya tidak bersamaan pelaksanaannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sah-sah. Karena Nabi mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Ya, seluruh ayyamut tasyrik diperbolehkan untuk menyembelih, tetapi keutamaan dari perintah Allah Jalla wa Ala, fasalli rabbika wanhar, dia tidak dapatkan. Ya, dia tidak dapatkan. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, ya, dia merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Umar, 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah setelah beliau hijrah, Nabi tidak pernah meninggalkan udhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan udhiyah. Nanti kita sebutkan tentang hukum daripada udhiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan udhiyah, maka sebagian dari kalangan para ulama memandang itu adalah wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan udhiyah, maka sebagian dari kalangan para ulama
ya, sebagian memandang ini adalah wajib karena dia ibadah allati dawamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 10 tahun di kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia hijrah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan udhiyah. Maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Jadi dia merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dia merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dari sisi ucapan. Ya, nanti kita sebutkan dalam hukumnya. Jadi dia merupakan perintah Al-Quran, kemudian sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in melakukan udhiyah. Dan dia bentuk daripada menghidupkan ibadah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam. Dan udhiyah merupakan pengagungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan satu ibadah kepada Allah Jalla wa ala, yang ketika itu banyak orang memberikan sembelihannya kepada patung, kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Jalla wa ala. Sementara datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala melakukan udhiyah, penyembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah perintah agama kita, diperintahkan di dalam Al-Quran, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian begitu juga para sahabatnya. Kemudian di antara kenapa disyariatkan? Karena dia merupakan bentuk daripada kelapangan terhadap saudara-saudara kita. Ya, adanya di situ makna saling berbagi, saling kasih, saling melapangkan. Kalau mereka-mereka yang sudah diberikan kelapangan hidup dengan memberikan hadiah kepada mereka, kalau mereka sedang mengalami kesempitan hidup, ya, mungkin jarang mereka memakan daging, kemudian kita bagi kepada mereka, ini bentuk daripada kebaikan yang luar biasa. Akan timbul ya mawaddah wasyafaqah di tengah-tengah kaum muslimin. Disyariatkan oleh Al-Quran, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, pengagungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan bentuk sosial yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, maka dari situlah ini merupakan salah satu ibadah yang mulia kedudukannya. Kemudian hukum, ya, hukum udhiyah. Terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama secara garis besar terbagi kepada dua. Yang pertama, pendapat yang mengatakan udhiyah hukumnya wajib. Yang pertama, pendapat yang mengatakan udhiyah hukumnya wajib, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Karena dari kalangan Hanafiyah mereka mengatakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dilakukan oleh Nabi, maka ibadah itu hukumnya wajib. Ya, maka ibadah itu hukumnya wajib. Jadi apa saja ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, ya, maka hukumnya adalah wajib. Apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian witir. Ibadah apa saja yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari kalangan Hanafiyah mereka mewajibkan. Makanya salah satu perbedaan yang disebutkan oleh Hanafiyah, berbedanya maksud daripada wajib dengan fardu. Berbedanya maksud daripada wajib dengan fardu. Ibadah yang tidak pernah dilakukan, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selain daripada ibadah wajib yang sudah diketahui oleh kaum muslimin seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, selain daripada ibadah-ibadah ini, dari kalangan Hanafiyah mereka mengatakan hukumnya wajib.
Sementara ibadah yang sudah diketahui wajib oleh seluruh kaum muslimin, maka hukumnya adalah fardu dari kalangan Hanafiyah. Fa innal fardha, sesungguhnya kalimat fardu dalam kewajiban itu lebih kuat daripada kalimat wajib. Jadi salat 5 waktu itu fardu. Ya, salat 5 waktu itu fardu. Salat fardu. Kemudian 2 rakaat sebelum salat subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, hukumnya wajib. Berarti lebih rendah sedikit kedudukannya daripada fardu. Termasuk udhiyah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka hukumnya adalah wajib. Ini dari kalangan Hanafiyah. Ya, jadi ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, apa saja yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, mereka menghukumi hukumnya adalah wajib. Karena mereka membedakan maksud antara wajib dengan fardu. Fardu kekuatan kewajibannya lebih daripada kata-kata wajib. Jadi mereka mengatakan hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua, dalilnya. Dalil pendapat yang pertama, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Kitabus Sunan dan derajat hadisnya hasan. Nabi mengatakan, ya, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, memiliki kelapangan, artinya dia ada uang untuk makan, ya, dia memiliki nafkah yang dia berikan kepada keluarganya. Kemudian di samping itu masih ada uang, ya, artinya dia memiliki kelapangan. Walam yudhi, kemudian dia tidak berudhiyah, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana, maka tidak boleh mereka mendekati tempat sholat kami. Ya, tidak boleh mereka mendekati tempat sholat kami. Ini diantara dalilnya yang disebutkan dari kalangan Hanafiyah. Tapi kita sebutkan tadi, ya, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi maka dihukumi sebagai wajib dari kalangan Hanafiyah. Baik, pendapat yang kedua dan pendapat yang pertama tadi, ini pendapat yang cenderung kepadanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia cenderung ke pendapat dari kalangan Hanafiyah bahwa udhiyah adalah wajib. Dan dari kalangan ulama muasirin atau mutaakhirin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia juga cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib, dan beliau katakan sangat kuat kata beliau. Watsani, ini pendapat yang kedua dan dia merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ya, pendapat mayoritas para ulama. Wallahu a'lam, dan ini yang kita yakini lebih kuat daripada pendapat yang pertama, dan dia merupakan pendapat mayoritas para ulama. Hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, berarti tidak wajib. Sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang ditekankan, sangat dekat kepada kewajiban, tetapi tidak sampai kepada derajat wajib. Karena kalau wajib berdosa, kalau wajib ketika ditinggalkan berdosa. Sementara sunnah muakkadah rugi dia ditinggalkan tetapi tidak sampai kepada berdosa. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama. Wa hadza qaulul jumhur, qalu innaha sunnatun muakkadah, bahwa dia merupakan sunnah yang ditekankan. Yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha, dibenci bagi orang-orang yang meninggalkan sementara dia sanggup. Dalilnya apa? Yang mengatakan sunnah muakkadah, yang diambil kesimpulan oleh para ulama yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Sebuah hadis, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, dia sudah masuk Dzulhijjah, ya, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian salah seorang kalian ingin menyembelih. Kalimat-kalimat arada, ya, tentu secara lahir maknanya dia wajib. Artinya apa?
tergantung keinginan. Nabi mengatakan wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian ingin menyembelih. Arti dalam hadis ini tidak ada sesuatu yang ditekankan hukumnya wajib. Irada, kemauan, keinginan. Artinya siapa yang ingin melakukan, ya, ini merupakan ibadah yang luar biasa. Wa arada ahadukum ayyudhi, dan dia salah seorang kalian menginginkan penyembelihan, maka hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya. Tidak boleh dia memotong rambut dan memotong kuku. Ya, bagi orang yang ingin udhiyah di tanggal 10 ketika yaumun nahar, maka dipahamilah fa'allaqal amra bil iradati, perintah itu diikat oleh Nabi dengan keinginan, dengan iradah, kemauan. Maka berangkat dari situ mayoritas para ulama memandang bukanlah wajib tetapi sunnatun muakkadatun. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wal qawlu bil wujubi lil qadir qawiyyun likasratil adillati dalla ala inayati syari'i biha. Beliau mengatakan perkataan yang mewajibkan bagi orang yang sanggup ini perkataan yang kuat karena banyaknya dalil yang menunjukkan atas perhatiannya kepada udhiyah ini. Tayyib. Fal qawlu bil wujubi qawiyyun jiddan. Perkataan yang mewajibkan sangat kuat sekali. Artinya ini adalah perbedaan pendapat, ya. Intinya sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang bisa melakukan udhiyah karena dia merupakan perbuatan yang sangat mulia yang telah kita sebutkan di sisi disyariatkan udhiyah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Naam. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan udhiyah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dalam sebuah hadis yang datang dari muttafaqun alaih Bukhari Muslim, disebutkan oleh Anas. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Disebutkan oleh Anas, Nabi SAW menyembelih 2 ekor binatang amlahaini, ya, amlahaini yaitu 2 ekor binatang sembelihan disembelih oleh Nabi yang berwarna putih, yang ada warna hitamnya, yang memiliki tanduk. Nabi SAW menyembelihnya dengan tangannya, dan Nabi mengucapkan bismillah dan bertakbir, bismillah ya Allahu akbar, dan Nabi meletakkan kaki di leher samping binatang ternak tersebut ketika hendak ingin disembelih, diinjak oleh Nabi SAW. Dan ini bagian daripada sesuatu adab yang disunnahkan, yang dianjurkan di dalam agama kita. Tayyib. Kemudian keutamaan penyembelihan. Al-udhiyatu, menyembelih ini perbuatan yang memiliki keutamaan, ya, fi hadhil ashar, pada hari 10 Dzulhijjah. Ya, hari-hari Dzulhijjah 1 sampai 10 ini hari yang memiliki keutamaan. Amal saleh yang dilakukan di dalamnya sangat utama sekali. Ya. Ini begitu masuk, sebentar lagi kita akan masuk ke Dzulhijjah, ya. Itu ketika masuk Dzulhijjah selalu para ulama bicara tentang keutamaannya, ayyamul ashar. Dan Allah bersumpah dengan ayyamul ashar ini, walayalin ashar, wal fajr walayalin ashar. Bersumpah Allah Jalla wa Ala, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah menunjukkan akan agungnya makhluknya tersebut. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu duha,
Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan waktu banyak, menunjukkan ada sesuatu yang penting pada makhluk itu. Dan salah satu sumpah Allah dengan makhluknya, inilah hari-hari asyar, walayalin asyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, amal saleh yang dilakukan di dalamnya luar biasa ma'asyarul ikhwah. Tidak ditandingi oleh amal saleh yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Itu luar biasa. Keutamaan-keutamaan yang di dalam yang dilakukan di dalamnya. Apalagi ini keutamaan ibadahnya memang besar, dilakukan di tanggal 10. Jadi orang yang melakukan udhiyah tadi, ya, yang tidak memundur pelaksanaannya kepada hari tasyrik, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan melakukan ibadah di ayyamil asyr. Kalau dia undur ke hari 11, 12, 13, itu sudah hilang keutamaannya. Keutamaan dia mendapatkan keutamaan udhiyah, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan ayyamul asyr Dzulhijjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ma amila adamiyyun min amalin yaumun nahar ahab ila Allah min ihraqid dami wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Ini dhaifkan oleh sebagian para ulama, ya, didhaifkan oleh sebagian, tapi Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, ya, dalam Mishkatul Masabih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana Nabi SAW mengatakan tidaklah melakukan ibadah anak Adam, ya, lebih Allah cintai daripada mereka melakukan ibadah itu pada hari nahar. Min ihraqid dami, menumpahkan darah, maksudnya menyembelih, dan akan datang pada hari kiamat, kepadanya diberikan oleh Allah Jalla wa Ala tanduknya, kemudian bulunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah, sesungguh darah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih cepat daripada darah itu jatuh ke bumi, ya. Pahalanya, kebaikannya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikhlaskan niat. Kalian ikhlaskan jiwa kalian, kalian tuluskan, kalian baikkan jiwa kalian dalam penyembelihan ikhlas, ya. Kita cari, ya, binatang yang bagus, yang memenuhi kriteria, bukan haddul adna, kriteria yang paling rendah, tapi yang lebih, karena ini adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita lakukan ini bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, tidak, ya, bukan ingin dikatakan sembelihan kita besar, kita bisa membeli yang tidak, tetapi kita bagaimana memberikan sesuatu yang indah untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pengorbanan seorang hamba, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Ma'asyiral muslimin, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat udhiyah. Syarat udhiyah. Yang pertama, an takuna min bahimatil an'am. An takuna min bahimatil an'am. Dia mesti dari hewan ternak. Dan itu tidak seluruh hewan ternak, ya. Min bahimatil an'am wa hiyal ibilu wal baqaru wal ghanam, yaitu unta, kemudian sapi yang sejenisnya, wal ghanam, kambing yang sejenisnya, domba. Liqaulihi ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengatakan. Jadi pada tiga itu pada asalnya, kemudian yang sejenis dengannya. Jadi tidak boleh yang lain, ayam, ya, atau yang semacamnya, tidak boleh, karena ditentukan. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Liyadhkur, dalam surah Al-Hajj, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Jalla wa Ala atas apa yang telah Allah berikan rezeki kepadanya dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahun wahid, Rabb kalian Rabb yang satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus binatang ternak.
Kalau tidak binatang ternak yang telah ditentukan maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, bulughus sinni al-muhaddadah syar'an. Sampainya umur yang telah ditentukan. Ya, jadi binatang yang telah ditentukan tadi, ternak yang telah ditentukan tadi, ditentukan langsung umurnya. Orang yang keluar atau lebih sedikit dari yang telah ditentukan umurnya, maka tidak dibolehkan, maka tidak sah. Minal ibili ma lahu 5 sanawat wa dakhala fis sadisati. Unta genap 5 tahun masuk ke 6. Jadi sempurna umurnya 5 tahun, ya, menuju ke 6 tahun. Kemudian sapi 2 tahun, wa dakhala fi thalithati, menuju 3 tahun. Kemudian kambing 1 tahun, wa dakhala fi thaniyati, masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadbahu illa musinnatan. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Musinnah yaitu binatang ternak yang diizinkan untuk menyembelihnya yang sudah dewasa, artinya sudah pantas untuk disembelih. Maka kata Umar sebutkanlah tadi 5 tahun unta, 2 tahun sapi, kemudian 1 tahun kambing. Kemudian sebagian para ulama mengatakan untuk domba maka diizinkan 6 bulan. Namun ini tidak sepakat ya, yang 6 bulan tidak sepakat. Ada yang mengatakan tetap setahun, ada yang mengatakan 8 bulan. Ya, karena Nabi mengatakan kecuali kalian tidak mendapatkan, kata Nabi SAW, maka diizinkan. Tapi hukum asalnya seseorang dalam masalah umur dia kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yaitu 5 tahun karena dia patokannya musinnah, dan musinnah dari ibil 5 tahun, dari sapi 2 tahun, dan dari kambing 1 tahun. Ini ketetapan yang telah ditetapkan di dalam syariat kita. Kemudian yang ketiga syaratnya antakuna milkan lil mudahhi. Ya, antakuna milkan lil mudahhi. Bagi orang yang berkorban itu milik dia. Ya, jadi memang milik dia. Jadi dia tidak boleh berkorban punya orang lain. Jadi itu milik dia. Alla yata'allaqu biha haqqu insani ghairihi. Yang dia korbankan bukan ada kaitannya dengan milik orang lain. Misalnya barang yang sedang dijadikan jaminan, yang sedang digadaikan. Sesuatu yang digadaikan itu belum tentu milik dia. Ya, ada barang yang digadaikan, ini belum tentu milik dia. Kecuali barang itu sudah menjadi milik dia. Selesai penggadaiannya, kemudian syaratnya tidak terpenuhi, maka barang itu menjadi milik dia. Kalau sudah utuh menjadi milik dia sudah. Tapi dalam perjalanan penggadaian itu, maka ini bukan menjadi milik dia. Maka disebut di sini min rahnin wa nahwihi. Contohnya barang yang sedang digadaikan, maka tidak boleh. Ya. Walaupun saya megang, misalnya saya megangnya, ada misalnya yang digadaikan, kemudian harta digadaikan itu saya belikan untuk binatang ternak, maka tidak boleh. Karena itu tidak untuk milik saya. Alla yata'allaqu bi haqqi insanin, karena masih terkait milik seseorang. Artinya harta itu sempurna dimiliki oleh seseorang, tidak ada siapapun. Ini syarat yang keempat. Kemudian antun baha fil waqtil muhaddad, disembelih pada waktu yang disyariatkan. Ya, kalau tidak pada waktu yang disyariatkan, itu penyembelihan biasa. Ibadah juga ibadah, tetapi bukan udhiyah dia. Bukan hewan kurban. Ibadah juga itu sembelihan. Seperti seorang menyembelih kambing di hari-hari biasa, ibadah. Ya, karena iraqatud dam itu adalah ibadah. Makanya Allah sebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kamu makan sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Karena itu ibadah. Qul inna salati wa nusuki. Katakan salatku, sembelihanku. Sembelihan adalah ibadah.
Namun ada yang khusus itu udhiyah, kurban, ini ada waktunya. Maka salah satu syarat sahnya udhiyah, kurban, disembelih pada waktunya. Kalau tidak menjadi sembelihan biasa dia. Menjadi sembelihan biasa. Kapan waktunya? Ba'da salatil Id yaumun nahar ila ghurubi syamsin, yaitu setelah salat Idul Adha di hari nahar sampai terbenam matahari, kemudian 3 hari ayyamut tasyrik 11, 12, 13 dari Dzulhijjah. Namun afdal yang tadi kita sebutkan yaumun nahar, karena dia mendapatkan keutamaan ya walayalin asyar, hari-hari Dzulhijjah, dan dia kena di yaumun nahar tadi. Kemudian dia mendapatkan apa yang Allah perintahkan, fasalli li rabbika wanhar. Dia mendapatkan keutamaan salat Idul Adha, sekalian di hari itu dia melakukan penyembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara hukum sah-sah saja, boleh seorang menyembelih di luar waktu ayyamul asyar ini, yaumul asyar ini, di ayyamut tasyrik, karena Nabi SAW mengatakan kullu ayyamit tasyrik tabhul, seluruh ayyamut tasyrik ini diizinkan untuk menyembelih, kata Nabi SAW. Nah, dalam sebuah hadis ma'asyiral ikhwah, dalam sebuah hadis, inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji fananhar. Pertama ibadah yang kita mulai di hari ini, di hari 10 Dzulhijjah, pertama yang kita mulai adalah, kata Nabi, an nusalliya, kita melaksanakan salat. Kita melaksanakan salat, thumma narji, kemudian kita pulang, fananhar, dan kita menyembelih. Dan kita menyembelih. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka dia telah tertimpa sunnah kami. Artinya benar perbuatannya telah mengikuti sunnah. Wa man dzabaha qabl, barang siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum salat Id, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu daging biasa yang dia persembahkan untuk keluarganya. Sembelihan biasa, ya, sembelih kambing, sembelih ayam, sembelih sapi di hari-hari biasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena di luar pada waktu yang telah ditentukan. Karena syarat yang kelima, an tudbaha fil waqtil muhaddad syar'an, dia mesti menyembelih pada waktu yang telah ditetapkan dari sisi syariat. Sekarang sembelih sebelum salat Idul Adha, maka sama dengan sembelihan biasa yang dia berikan kepada keluarganya. Itu bukan kurban atau bukan udhiyah, ya, itu sembelihan biasa. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang keenam, an takuna khaliyatan minal uyub. An takuna khaliyatan minal uyub, tidak ada aibnya, aib yang mencolok di sini. Bunyi bukan tidak ada kekurangannya. Ini semakin sempurna, semakin besar kedudukan pahala yang akan didapatkan. Ya. Namun aib yang dilarang, ya, aib yang dilarang itu tidak diperbolehkan ada. Ini syaratnya. Ya, ini syarat. Kenapa? Li'annaha qurbatun ila Allah Ta'ala. Karena sembelihan ini mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu maha indah dan tidak menerima kecuali yang indah-indah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arba'un la yujzina fil adahi. 4 aib yang tidak boleh ada pada udhiyah. Al-awra'ul bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'al bayyin dhal'uha wal ajba allati la tudqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang tidak diizinkan? Aib apa? Buta sebelah. Yang jelas butanya. Ya, yang jelas butanya, yang tidak bisa melihat. Kemudian yang sakit, yang jelas sakitnya, tidak sakit-sakit biasa, betul-betul sakit. Artinya apa? Yang bisa mencacatkan dirinya,
yang bisa memberikan pengaruh kepada dagingnya. Ya, ini siapa yang tahu? Dokter. Jadi diperiksa dulu apakah ini sehat atau tidak. Ya, berapa hari sebelum udhiyah, ya, ketika terlihat lain, aneh, diperiksa dulu sehat atau tidak. Kalau tidak maka tidak boleh, dia bagian daripada aib. Kemudian yang pincang, yang tampak pincangnya, kemudian yang sangat kurus yang tidak ada ya tulang sumsumnya, maka ini tidak diperbolehkan. Aib yang seperti ini, aib yang setingkat ini atau yang lebih, maka tidak boleh. Makanya disebutkan ma'asyiral muslimin, ya, setelah diterangkan oleh para ulama, wa yulhaqu biha ma kana fi ma'naha au aula, maka sama saja. Jadi sebenarnya bukan 4 ini saja, ya, ini hanya patokan saja, menjadi patokan 4 ini berarti terlarang diikut sertakan dalam larangan aib-aib yang selevel dengan 4 ini, yang setingkat dengan 4 ini atau lebih. Tadi butanya 1, nah ini dua-duanya. 1 saja tidak boleh, apalagi 2. Pincang 1, ini kedua-duanya. Ya, jadi yang selevel dengan itu, yang selevel dengan 4 ini atau yang lebih. Namun yang sedikit, ya, aibnya maka diperbolehkan. Yang tidak yang tidak seperti ini maka diperbolehkan. Tetapi ma'asyiral ikhwah, tetap seorang muslim ia berusaha mencari yang terbaik dalam kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu syarat ya, yang telah kita sampaikan tadi, syarat udhiyah. Kemudian syarat penyembelihan lagi. Yang pertama, hendaklah orang yang menyembelih berakal, ya, berakal, dan dia merupakan seorang muslim, atau orang-orang yang sah dimakan penyembelihannya, orang yang telah disebutkan sah dimakan penyembelihannya. Kemudian qasdut tazkiyah, niat di dalam menyembelih, ayyakuna dzabah lillah. Kemudian dzabah lillah, sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayyusammi 'alaiha, mengucapkan bismillah bukan dengan nama yang lain. Orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah maka sembelihan itu bangkai. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian memakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah pada penyembelihannya, sesungguhnya dia merupakan bangkai, kata Allah Jalla wa Ala. Jadi tidak boleh ada sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan udhiyah, sembelihan biasa saja yang tidak disebutkan nama Allah Jalla wa Ala, maka itu bangkai. Kendati pun dimasak dengan masakan yang seenak-enak masakan dimasak, itu adalah bangkai. Jadi mesti mengucapkan, apalagi ini udhiyah, ibadah yang sangat mulia. Kemudian yang kelima, ayyakuna dzabah, hendaklah penyembelihan dengan sesuatu yang telah ditetapkan tadi, harinya atau umur-umurnya. Ayyakuna al-muzakka ma'dzunan fi zakatihi, hewan yang disembelih itu diizinkan untuk menyembelihnya. Ya, bisa jadi ini adalah taukil, jadi bukan orang yang berkurban menyembelihnya. Ia menyembelih mesti mendapat izin dari orang yang memiliki, atau izin telah dia berikan dari awal, seperti orang yang berkurban di tempat yang lain. Ya, artinya apa? Dia tidak akan menyaksikan penyembelihan. Artinya dengan cara dia seperti itu, secara tidak langsung dia telah memberikan izin, mewakilkan untuk menyembelihnya, kendati pun dia tidak sebutkan. Tapi ada qarinahnya, ada isyaratnya, ya, ada buktinya, ada ciri-cirinya bahwa dia telah mengizinkan.
Tapi ada orang yang dia tidak izinkan, dia yang akan menyembelihnya. Tiba-tiba ada orang yang menyembelihnya, makanya tidak boleh. Ya, jadi harus mendapat izin, baik secara tingkah laku, secara perbuatan, atau secara lisan. Intinya diberi izin. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Kemudian adabnya, ya, ini yang terakhir, yaitu adab yang mesti dijaga. Adab yang mesti dijaga. Masuk ya? Azan dulu. Baik, azan dulu. Sallallahu wasallam wa baraka wa ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adabuz zakat, adab di dalam menyembelih. Jadi yang di atas adalah syarat, dan syarat ini lebih penting daripada adab. Kalau adab ditinggalkan, berarti dia meninggalkan salah satu, ya, sunnah. Tetapi syarat yang dia tinggalkan, nah, ini bisa menjadikan sembelihan itu tidak sah, karena syarat ini berkenaan dengan keabsahan al-udhiyah yang dia lakukan. Adapun adabnya istiqbalul qiblah. Jadi binatang ternak yang akan dia sembelih dia hadapkan kepada kiblat. Ya, ini adab. Jika seandainya dia tidak hadapkan kepada kiblat, sah sembelihannya. Ini berbeda dengan syarat yang di atas. Tetapi ma'asyiral ikhwah, sekali lagi ini adalah ibadah.
sebagai seorang muslim berusahalah menyempurnakan dari segala sisi ibadah yang kita lakukan. Kendati pun ini adalah adab, ya, tetapi dia merupakan bentuk daripada penyempurnaan ibadah yang kita lakukan. Hadapkan kepada kiblat, istiqbalul qiblah. Kemudian wad'ud dhahiyya ala jambihal aisar, dia meletakkan sembelihan itu, ya, dari sisi sebelah kiri, dari sisi sebelah kiri, agar dia lebih mudah untuk menyembelih hewan itu. Karena kalau dari sisi sebelah kanan dia akan sulit, ya. Dan dari sisi tenaga, masyaallah ikhwah, seorang itu akan lebih mudah. Mulai dia memijak samping leher daripada hewan itu, artinya akan lebih dekat sebelah kiri dia kepada hewan itu daripada sebelah kanannya. Jadi hewan itu, kepala hewan itu menghadap ke sebelah kiri dia, bukan sebelah kanannya. Dan dari sisi tenaga, kemudahan untuk menyembelih ini lebih mudah didapatkan daripada seorang itu dalam keadaan seperti ini menyembelihnya, dia lebih mudah dalam keadaan seperti ini ke sebelah kirinya. Ya, ini adalah diantara adab yang mesti diperhatikan, dan dia merupakan sunnah, dan dia merupakan sunnah. Wad'ud dhahiyya ala jambihal aisar. Kemudian diantara yang dianjurkan, adab yang dianjurkan, yaitu memutuskan dua urat yang ada di leher binatang ternak tersebut. Ya, dia putuskan qat'ul hulqum wal mari. Qat'ul hulqum wal mari. Kemudian yang kelima, dia mengasah alat yang dia gunakan untuk menyembelih sebelum dia menyembelih. Ya, sebelum dia menyembelih. Yang keenam, tidak menyembelih binatang itu di depan binatang-binatang yang lain. Yang kelima dan yang keenam ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, bahkan ini termasuk yang keempat, memotong dua urat, yaitu al-hulqum wal mari yang ada di lehernya. Ini apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, innallaha, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Rajab dan dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Allah Jalla wa Ala, kata Nabi, ya, telah menetapkan atas segala sesuatu ada kebaikan di dalamnya. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, sampai pun dalam membunuh maka perindahkan cara kalian menyembelih. Bahkan sampai dalam peperangan pun demikian, tidak boleh menyiksa, ya, tidak boleh membakar musuh, ya, ada larangannya dari Nabi SAW, yaitu tidak boleh menyiksa seseorang dengan api. Yang hanya boleh menyiksa dengan api Rabbun Nar, Tuhannya api. Siapa? Allah. Orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa Ala, yang timbangan kejahatannya berat, disiksa dengan api neraka. Tapi siapapun tidak diizinkan untuk menyiksa seorang dengan api. Tidak boleh dibakar. Makanya tidak ada hukuman Islam, ya, tidak ada hukuman Islam ditetapkan dibakar seorang itu. Pelaku zina mati juga yang sudah menikah, yaitu dirajam, ya. Kemudian yang membunuh dipenggal lehernya. Pelaku liwat campakan dari tempat yang paling tinggi di kampung itu ke bawah, dia mati tapi tidak ada dibakar. Karena disebutkan dalam sebuah hadis tidak boleh, ya, menyiksa seorang dengan api kecuali Rabbun Nar, yaitu Allah Jalla wa Ala, menyiksa hambanya dengan api neraka. Dalam kancah peperangan pun itu diatur. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh memotong-motong, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Ya, bahkan
dalam satu peperangan ma'asyar muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya di kancah peperangan, Nabi sebelum berperang, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan Bani Fulan, jangan kalian bunuh dia. Subhanallahil adzim, bagaimana santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian berjumpa dengan Bani Fulan, jangan kalian bunuh dia. Karena dia datang ke Madinah ini bukan untuk memerangi kita, tapi dipaksa oleh kaumnya ikut pergi berperang. Siapa yang tidak pergi, yaitu aib besar, akhirnya mereka ikut. Namun niatnya bukan untuk membunuh kaum muslimin, tapi mereka masuk di barisan-barisan orang kafir, terpaksa. Dalam kancah peperangan pun dalam keadaan seperti itu dilarang oleh Nabi SAW, dipesankan oleh Nabi SAW. Ya, ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, kalau kalian berjumpa dengan mereka, jangan kalian bunuh dia, kata Nabi SAW di kancah peperangan itu. Ya, apalagi ini adalah hewan ternak ma'asyar muslimin. Juga disebutkan fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Ketika kalian membunuh, perindahlah di dalam penyembelihan itu. Ketika kalian menyembelih, perindahlah. Apa maksud daripada perindah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu," kata Nabi SAW. Hendaklah dia mengasah alat yang dia gunakan untuk menyembelih dan segerakan penyembelihannya. Segerakan. Artinya apa? Supaya binatang ini tidak merasa tersiksa lama. Sakit pasti sakit dia rasakan. Sekencang apapun pasti sakit. Tapi diperintahkan dengan segera agar dia tidak terlalu merasakan sakit. Hanya hitungan berapa detik kemudian dia mati. Maka ini salah satu etika ya, yang qatul hulqum wal marid, memutuskan dua urat kemudian menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih, ya, kemudian tidak menyembelih hewan itu di hadapan hewan-hewan yang masih belum disembelih. Jadi nggak boleh di situ hewan itu melihat temannya disembelih, dia melihat temannya ditumbangkan, dilumpuhkan, dia melihat pisau yang akan disembelihkan ke temannya, maka ini tidak boleh. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis, ketika salah seorang dilihat oleh Nabi bahwa dia menyembelih hewan di samping teman-temannya, Nabi mengatakan, apakah kamu membunuhnya dua kali, kata Nabi SAW. Apakah kamu membunuhnya dua kali, kata Nabi SAW. Artinya apa? Ini teguran dari Nabi SAW bahwa hal itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, ini ma'asyarul muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang yang sangat kita mesti perhatikan. Ini sebagian lalai. Insyaallah semua kita tahu tentang ilmu ini, ya, tapi dalam praktek terkadang terlalaikan, dan ini ada. Ya, semua kita tahu bahwa jangan sampai disembelih di hadapan kawan-kawannya. Jadi jangankan kita berbicara dari sisi hukum syariat gitu, dari hukum kebiasaan kita aja kita akan tahu bahwa ini hewan melihat kawan-kawannya pasti dia takut. Bahkan ada terkadang sebelum disembelih dia lari. Salah satu faktornya ketika dia melihat itu, lari, dia paksakan, bahkan sampai terkadang luka karena dia diikat, itu dalam keadaan takut seperti itu. Ya, maka jangan sampai dilihatkan kepada yang belum disembelih, karena ini bentuk daripada takhwif, memberikan rasa takut yang luar biasa, bahkan disebutkan sama saja membunuhnya. Maka ini mengatakan, akankah kamu membunuhnya dua kali, kata Nabi. Membunuh pertama, engkau membunuh kawannya di hadapan dia, terus akan sama dengan membunuh dia. Kemudian setelah itu engkau sembelih lagi, bunuh yang kedua. Ya, ini ada, tapi sangat penting sekali ma'asyarul ikhwah. Kemudian yang ketujuh, diingatkan lagi dalam adab, ya,
namun dia tidak hanya sekedar adab, tapi sangat diperintahkan mengucapkan tasmiyah tadi, ya. Dalam syarat tadi disebutkan dan dalam adab ditekankan lagi, kemudian ditambah wa yukabbir, ditambah wa yukabbir, dan dia bertakbir, bismillahi Allahu akbar, hadza minka wa ilaika, ini darimu ya Allah dan untukmu, hadza anni wa an ahli baiti, dariku dan dari keluargaku. Ini ada dalilnya bahwa seseorang itu boleh menyembelih 1 ekor kambing dan dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, dia niatkan dirinya untuk keluarganya, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini bukan istiqlal tetapi mengikut sertakan niat, maka sah. Ada dalilnya. Maka disebut di sini hadza anni wa an ahli baiti, wa an ahli baiti. Kemudian berikutnya, alla yaqta'a minha udwan hatta tamut. Jangan dipotong salah satu anggota tubuh sampai betul-betul mati itu binatang. Ya. Jadi jangan dipotong dulu sampai betul-betul mati. Jadi sudah tidak bergerak lagi, sudah mati baru diizinkan. Ya, dan ini bentuk daripada rahmah juga kepada hewan ternak, bentuk daripada kasih sayang kita. Kita tidak menyiksanya, kita baru memotongnya ketika betul-betul dia sudah mati, artinya sudah tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, ya, sudah tidak ada ruh di jasadnya, baru kita memotongnya. Kemudian pembahasan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bagaimana kita membagi udhiyah. Ada pendapat yang menyebutkan yaitu dibagi kepada 3 tetapi la yulzam. Ya, disebutkan di sini Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Kalian makan daripada apa yang telah kalian sembelih itu, kemudian beri makan orang-orang yang membutuhkan. Disebutkan lam yarid, tidak ada keterangan secara nas yang dikhususkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana membaginya dengan mesti pembagian seperti ini. Itu tidak ada. Ya. Akan tetapi Nabi mengatakan secara umum, Nabi mengatakan kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Kalian makanlah dan kalian simpan dan bersedekahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian makanlah, yaitu untuk orang yang menyembelih. Maka salah satu sunnah di hari raya itu, ma'asyiral muslimin, memakan sembelihannya. Maka disunnahkan seorang berpuasa di Idul Adha, disunnahkan seorang berpuasa di pagi harinya dan dia berbuka dengan sembelihannya itu. Berbuka di sini bukan makna puasa utuh 1 hari, tidak, tapi dia makan, dia baru makan, ya, mulai makan di hari itu mencicipi dari sembelihannya. Artinya apa? Ini juga bentuk daripada penyegera, ya, disegera untuk menyembelihnya. Kalau orang menyembelih di hari tasyrik karena tipu, dia boleh, dia tidak mendapatkan sunnahnya itu. Karena sunnahnya dia berpuasa di hari Idul Adha, kemudian dia makan dari sembelihannya itu. Ya, mungkin salat dicepatkan salatnya jam 7.30, selesai jam 8 lewat, kemudian sembelihan jam 9 selesai sebagiannya, kemudian dimasak, dia makan jam 10 dia sudah makan. Ini sunnah yang disebutkan. Karena Nabi mengatakan kulu, makanlah, waddakhiru, kemudian simpanlah, wa tasaddaqu, kemudian bersedekahlah. Bersedekah pada siapa? Kepada siapa sih kita bersedekah? Baik dalam bentuk sedekah membantu dia al-ba'is al-faqir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir, atau berbentuk hadiah. Teman kita walaupun dia kaya berbentuk hadiah. Ya, jadi mesti harus dia 3 bagian, ya, kemudian tidak boleh ada yang lain. Maka tidak, karena makna daripada tasaddaq, ya, ini bisa bermakna kita berikan kepada orang yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan, ya, kepada teman kita, kepada tetangga kita, ya, atau kepada orang yang kita kenal namun dia bukan tetangga kita, namun juga mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, namun kita ingin berbagi, maka sah-sah saja, ma'asyiral muslimin. Maka sah-sah saja.
Wa hadza laisa ma'nahu, apa yang telah disebutkan oleh Nabi ini, ya, laisa bukanlah maksudnya membagi dengan sama banyak 3. Jadi langsung dibagi 3 sama banyak, kemudian dimakan sebagiannya, kemudian disimpan baru bersedekah. Jadi tidak mesti seperti itu. Tidak mesti, maksudnya dia tidak wajib melaksanakan seperti itu. Tetapi ada di situ dia makan, ada di situ dia simpan, dan ada di situ dia sedekahkan. Ada di situ dia sedekahkan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inilah ma'asyiral muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas daripada fiqhul udhiyah yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Sebenarnya masih ada masalah-masalah yang terkait di dalamnya. Kemudian yang terakhir yang kita ingatkan, ya, ini kembali kita ingatkan supaya jangan rancu juga di hari penyembelihan, ya. Tukang jagal ini tidak boleh diambil upahnya dari hewan tersebut. Dia diberikan daging bentuk daripada upah, berupa daripada upah, maka tidak diperbolehkan. Maka ketika panitia ingin memberikan tukang jagal ini upah, ma'asyiral ikhwah, maka harus ada dana operasional dari situ, mungkin dilebihkan setiap orang 100.000, 150.000, dan disampaikan, ya, kepada orang yang berudhiyah bahwa siapa yang tidak ingin memotongnya, dia wakilkan pemotongannya, maka ada dana yang ditambah untuk orang yang mewakilinya. Maka dari situlah upah diberikan, ya, dari situlah upah diberikan. Namun kata para ulama, jika seandainya itu bukan berupa upah, ya, tetapi itu adalah hadiah, karena orang-orang yang kita kenal juga, tetangga kita, teman kita misalnya, maka sah-sah saja. Tapi upah tidak boleh diambil dari situ. Disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan hal yang demikian. Mudah-mudahan sedikit dari pemaparan, penjelasan, keterangan yang kita sampaikan di malam hari ini menambah ilmu kita. Bagi yang belum tahu, ini adalah ilmu. Bagi yang sudah tahu, ini adalah mengulang, murajaah, mengingatkan kita kembali agar ilmu tersebut kembali kita ingat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.